Gigi manusia terdiri dari 4 jenis, yaitu Incisivus. Incisivus terdiri dari Incisivus centralis dan Incisivus lateralis. Caninus. Premolar. Premolar 1. Premolar 2. Molar. Molar 1. Molar 2. Molar 3. Manusia mengalami 2 kali pertumbuhan gigi. Gigi susu atau Primary teeth. dan gigi permanen. Gigi terletak di rahang atas dan rahang bawah. Fungsi gigi adalah menggigit dan mengunyah makanan. Sebagai fungsi estetika, gigi berfungsi untuk membentuk pola wajah. Gigi juga berfungsi dalam berbicara agar mengeluarkan bunyi dengan jelas. Struktur gigi terdiri dari enamel, dentin, pulpa. Enamel, jaringan terkeras di tubuh. Terdiri dari 96% mineral. Enamel berfungsi sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik dan kimia serta memberikan warna putih pada gigi. Karakteristik enamel: kekerasan yang tinggi, ketebalan yang bervariasi, komposisi mineral, kandungan organik, dan kandungan air. Sifat fisik enamel: bersifat isolator terhadap hantaran panas maupun listrik. Sifat kimiawi enamel: enamel terdiri atas 95% bahan anorganik, 5% bahan organik, air, dan jaringan fibrosa. Zat anorganik utama pada enamel gigi adalah kristal hidroksiapatit. Kandungan zat organik enamel terdiri atas protein 58%, yang dikenal sebagai enamelin. Sifat mekanis enamel: bersifat getas, karena elastisitasnya yang rendah. Mikroskopik enamel: secara mikroskopik, struktur dasar enamel terdiri dari prisma enamel. Berikut ilustrasi prisma enamel. Pola tampilan prisma enamel. Kristal apatit. Apatit merupakan suatu senyawa dari kelompok kalsium fosfat. Kristal apatit enamel umumnya adalah hidroksiapatit. Demineralisasi mineral. Demineralisasi merupakan berkurangnya kadar mineral dan garam anorganik pada enamel gigi. Penyebab demineralisasi berasal dari paparan zat asam secara langsung hasil metabolisme mikroorganisme dalam rongga mulut dan terjadi saat rongga mulut dalam pH kritis 5,5. Proses demineralisasi dapat dicegah dengan cara sederhana, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan kontrol plak sejak dini dengan menyikat gigi dan melakukan kontrol diet. Remineralisasi enamel. Remineralisasi enamel merupakan mineral anorganik yang ditempatkan kembali di daerah yang sebelumnya telah kehilangan mineral-mineral akibat demineralisasi. Remineralisasi yang maksimal membutuhkan waktu 90-180 menit. Remineralisasi dapat terjadi jika dilakukan penghapusan plak dan adanya kapasitas buffer dari saliva. Dentin, jaringan terbanyak di gigi, dibentuk dari odontoblas yang berasal dari ektomesenkim. 70% bahan anorganik pada dentin adalah kristal kalsium hidroksiapatit. 20% dentin terdiri dari serat kolagen. Dan 10% dentin adalah air. Dentin pada mahkota gigi dilapisi oleh enamel. Sedangkan dentin pada akar gigi dilapisi oleh sementum. Proses pembentukan dentin disebut dentinogenesis. Berdasarkan waktu pembentukannya, dentin dibagi menjadi 3, yaitu dentin primer, sekunder, dan tersier. Dentin primer merupakan dentin yang dibentuk sewaktu masih dalam kandungan. Dentin sekunder merupakan dentin yang mengisi sepanjang dinding terluar dari pulpa. Dentin tersier, dentin yang terbentuk karena proses pelubangan gigi yang perlahan mencapai dentin
dan merusaknya dentin tersir terbentuk untuk mengganti jaringan dentin yang dirusak oleh proses pelubangan gigi tersebut. Sifat fisik dentin. Jaringan ini lebih lunak dibandingkan dentin. Dentin memiliki kemampuan tetap tumbuh dan memperbaiki diri. Sifat mekanis. Dentin memiliki elastisitas yang rendah. Dentin memiliki tahanan kompresi dan tensilnya yang lebih rendah dari enamel. Kekerasan dentin adalah 47–58 VHN. Sifat kimia dentin. Kandungan organik yang terdapat pada dentin mencapai 20%, di mana 85% kandungan organiknya terdiri dari kolagen. Material anorganik pendukung dentin adalah 70% hidroksiapatit dan lebih kurang 10% air. Struktur mikroskopis dentin. Tubulus dentin. Tubulus dentin adalah kanal yang terdapat pada jaringan dentin. Jumlah tubulus dentin tidak berubah hidup, tetapi seiring waktu, penampang melintangnya semakin kecil dan pada daerah-daerah tertentu dapat tersumbat. Diameter tubulus dentin adalah 3,413 ± 0,954 mikrometer. Berikut adalah gambaran permukaan dentin normal. Berikut merupakan tampilan ukuran rata permukaan tubulus dentin spesimen pada aplikasi NAF. Sementum. Sementum merupakan jaringan keras yang menutupi akar gigi. Kandungan sementum. Kandungan anorganik terdiri dari 65%. Kandungan bahan organik sebanyak 23%. Kandungan air sebanyak 12%. Warna sementum. Berwarna kuning pucat. Lebih terang dari dentin. Lebih gelap dari warna keputihan enamel. Dua tipe dasar sementum. Sementum aseluler atau sementum primer. Dekat dentino-semental junction tidak terdapat sementosit melapisi seluruh permukaan akar, terutama sepertiga servikal dekat semento-enamel junction. Sementum seluler atau sementum sekunder. Berada di atas sementum aseluler, berada di sepertiga apikal dari setiap akar dan memiliki banyak sementosit. Berikut adalah ilustrasi bentuk sementum enamel junction. Jaringan khusus pada inti gigi. Berisi pembuluh darah, saraf, odontoblast, fibroblast, dan matriks ekstraseluler. Fungsi pulpa, ada yang primer dan ada yang sekunder. Fungsi primer berfungsi dalam membentuk odontoblast. Fungsi sekunder berfungsi untuk sensitivitas gigi, hidrasi, dan pertahanan. Fungsi pulpa, induktif. Jaringan pulpa berpartisipasi dalam memulai dan perkembangan dentin yang bila terbentuk akan mengarah pada pembentukan enamel. Formatif. Odontoblast membentuk dentin. Defensif. Odontoblast membentuk dentin sebagai respon terhadap cedera. Nutritif. Jaringan pulpa memasuk nutrien yang sangat penting bagi pembentukan dentin dan hidrasi melalui tubulus dentin. Sensatif. Jaringan pulpa mentransmisi sensasi saraf yang berjalan melalui enamel atau dentin ke pusat saraf.